Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sahabat semuanya, dalam kultum Ramadan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang ibadah-ibadah yang harus kita prioritaskan di bulan suci ini. Harus kita dahulukan dibanding ibadah-ibadah yang lainnya, supaya kita bisa memaksimalkan, meraup pahala yang lebih banyak. Karena ibadah-ibadah ini adalah sumber pahala yang luar biasa. Yang pertama, ibadah ini adalah tilawatul Quran. Kita tilawah, kita membaca Al-Quran. Kenapa? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, La aqul alif lam mim harfun, bal alif harfun, lam harfun, dan mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi justru alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap satu huruf yang dibaca, Allah SWT membalas dengan 10 kebaikan. Sungguh luar biasa. Ini di bulan biasa. Bayangkan ketika kita membacanya itu di bulan Ramadan, yang sudah sama-sama kita ketahui seluruh amalan, amal soleh tentunya yang kita lakukan di bulan suci ini, Allah lipat gandakan pahalanya, Allah lipat gandakan berkahnya. Makanya tilawah Al-Quran ini adalah ibadah yang jangan sampai kita melewatkannya. Bahkan sampai para ulama itu mendetailkan mana yang lebih baik antara tilawah Al-Quran dan murojaah. Nah, para ulama menjawab, target tilawah kita harus lebih banyak. Bukan berarti kita meninggalkan untuk tidak murojaah, bukan. Tapi target dari tilawah kita harus lebih banyak. Atau bahkan murojaah kita jangan sampai mengganggu target tilawah kita. Kenapa? Tadi gitu ya, satu huruf aja di bulan biasa itu dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Di bulan Ramadan kita nggak tahu berapa puluh kali lipat misalnya Allah SWT kali lipatkan pahala kita. Maka jangan kita tinggalkan Al-Quran. Terlebih lagi Allah SWT menurunkan Al-Quran di bulan suci ini. Bahkan Allah SWT dengan Al-Quran ini mengangkat derajat suatu kaum dan merendahkannya. Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah SWT mengangkat derajat suatu kaum itu dengan Al-Quran. Ketika suatu kaum itu atau seseorang itu misalnya dia memuliakan Al-Quran, selalu mentilawahinya, menghafalnya, memurajahnya, insya Allah Al-Quran itu akan mengangkat derajat dia di dunia bahkan di akhirat. Tapi sebaliknya, ketika seseorang dia merendahkan, menghinakan Al-Quran, misalnya dengan tidak mau mentilawahinya, tidak mau membacanya, bahkan tidak mau menjadikannya sebagai sumber hukum, tidak menjadikannya sebagai pedoman hidup, kurikulum dan sebagainya. Tentu saja ini adalah bagian dari menghinakan Al-Quran. Kenapa? Allah SWT menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, tapi kita menolaknya. Nah, ketika kita seperti itu pelakuannya, maka kita juga akan dihinakan oleh Allah SWT dengan Al-Quran ini. Ini yang pertama, yang sampai kita targetnya sedikit, atau target kita sudah banyak tapi terlalaikan dengan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, yang harus kita prioritaskan di bulan suci ini adalah sholat. Baik yang wajib, yang sunnah, dan yang lainnya. Jangan dikira bahwa sholat wajib itu tidak lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Yang wajib itu kadang-kala karena sudah menjadi rutinitas kita, ketika kita mendengar wajib seakan kita dibebani. Tapi yang harus kita ingat ketika kita mendengar yang wajib, bahwa pahalanya itu lebih besar daripada yang sunnah, lebih besar daripada yang lainnya. Oleh karena itu kita harus memaknai ini, sholat kita. Kemudian setelah kita selesai dengan yang wajib kita ambil juga yang sunnah-sunnahnya. Sholat tarawih, duha kita laksanakan, sholat malam, dan seterusnya. Bahkan tilawah Al-Quran yang paling baik itu, yang lebih besar lagi pahalanya ketika kita baca Al-Quran di dalam sholat. Ini sungguh luar biasa. Bahkan para ulama itu menganjurkan ketika kita sholat sunnah, baik siang hari ataupun malam hari, kita sambil baca gitu. Kalau kita tidak memiliki hafalan yang banyak, kita sambil baca gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini tadi kita bisa mengambil pahala sebanyak-banyaknya. Kemudian yang terakhir, ibadah yang harus kita prioritaskan adalah puasa. Kenapa puasa juga kita bahas?
Karena Ramadan ini sudah identik dengan puasa, sehingga kita kadang-kala kurang memaknai atau menghargai puasa kita. Ini kan udah wajib, gitu. Jadi karena udah biasa, kadang-kala kita tidak atau kurang memperhatikannya. Pada puasa itu pahalanya Masya Allah luar biasa. Yang pertama, bisa mengundang ampunan. Siapa yang tidak suka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa selamat nanti di akhirat. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu pintu khusus yang akan dilewati oleh mereka yang senantiasa melaksanakan puasa. Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga nanti ada satu pintu khusus yang dinamakan Allah SWT, yuqalu lahu ar-rayyan, dikatakan bahwa pintu itu namanya ar-rayyan, dan ar-rayyan ini tidak akan dilewati kecuali untuk atau oleh orang-orang yang senantiasa melakukan puasa, yang jujur dengan puasanya, yang senantiasa menjaga puasanya dari hal-hal yang bisa mengurangi pahalanya dan yang membatalkannya. Kadangkala kita terus memperhatikan apa saja yang membatalkan, tapi kita juga kurang memperhatikan hal-hal yang bisa mengurangi pahalanya. Seperti ngomong kotor, gosip, dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Oleh karena itu, ketika kita sudah memaknai betapa luar biasanya pahala dari puasa itu, maka kita insya Allah bisa lebih menghargainya. Kita bisa lebih menjaganya, supaya kita atau puasa kita aman, full barokahnya, pahalanya terjaga. Dan insya Allah ketika 3 hal ini minimal gitu ya, masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya, tapi pada kesempatan kali ini minimal kita mengingat 3 ibadah ini. Yang pertama adalah tilawatul Quran, yang kedua adalah salat, dan yang ketiga puasa itu sendiri. Demikian yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.